Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang menjadi pelayan restoran, episode 34 bagian 2. Niken mendapat teguran keras dari Pak Jack. Ia pun langsung memindahkan mobilnya itu. Lalu terdengar Niken berkata, "Dika, ini ada apaan sih? Dan siapa orang ini?" "Itu Pak Jack, kepala keamanannya Tuan Winata," sahut Dika. Mendengar ucapan Dika, Niken pun berkata lagi, "Maksud kamu, Tuan Winata, pemilik restoran ini ya?" "Iya, tuh yang barusan datang itu, anaknya Tuan Winata," sahut Dika, sambil menunjuk ke arah 3 buah mobil, yang baru saja datang. "Itu kan, mobil Bugatti miliknya Niko." "Tapi, Niko kan bukan anaknya Tuan Winata," ucap Niken yang terlihat kaget. Sementara Aditya, yang saat itu sedang dikawal 2 mobil SUV, setelah sampai di depan pintu masuk restoran, terlihat saat itu, 8 orang pria, yang berpakaian sama dengan Pak Jack, keluar dari 2 mobil SUV tersebut. Sementara Pak Jack sendiri, beliau langsung menghampiri mobil milik Aditya, dan membukakan pintu mobil tersebut. Lalu terdengar, Pak Jack berkata, "Selamat pagi Tuan Muda." "Ya selamat pagi juga Om, lama nunggunya ya," sahut Aditya, yang masih berada di dalam mobil. "Ah enggak juga kok," ucap Pak Jack. Niken, Citra dan Dika, yang penasaran, siapakah orang yang ada di dalam hypercar itu. Mereka terlihat mencari-cari celah, agar bisa melihat si pemilik mobil, yang saat itu, terhalang oleh Pak Jack, yang berdiri tepat di depan pintu mobil tersebut. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Gimana Om, apa gudangnya sudah diamankan?" "Sudah Tuan Muda, apa Anda ingin langsung ke sana?" ucap Pak Jack. "Ya, saya ingin langsung mengecek area gudang," sahut Aditya, lalu keluar dari mobilnya. Saat mengetahui bahwa si pengemudi hypercar itu adalah Aditya, spontan, Niken, Citra dan Dika pun langsung terlihat kaget. Lalu Niken berkata, "Jadi, benar dia yang aku lihat dulu," ucap Niken, lalu berkata pada Dika, "Dika, kamu ingatkan, waktu aku nelpon dan bilang, kalau pelayan yang namanya Aditya itu, pakai mobil sport. Jadi, benaran dia yang kamu lihat ya," ucap Dika. What, jadi Aditya ini, anaknya si bos, gumam Citra saat itu. "Tuan Muda, silakan," ucap Pak Jack. Terlihat saat itu, Aditya mulai melangkah, untuk memasuki ruangan restoran itu. Sementara Dika, ia pun mendekati Aditya lalu berkata, "Aditya, silakan masuk." "Jadi, kamu ini," belum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba terdengar Aditya bicara pada Citra. "Bu Citra, bisa tolong ambilkan laporan keuangan hotel dan restoran ini? Sebab, saya ingin mencocokkannya dengan laporan yang diberikan Om Hendrik." "Iya Dit, Pak, maaf Tuan Muda," ucap Citra yang sedikit gagap, karena mengetahui, orang yang selama ini mereka anggap pelayan biasa, ternyata adalah pewaris tunggal restoran ini. Sementara Dika, mendengar ucapan Aditya, ia pun bergumam, "Gawat nih, aku harus ngikutin si Citra. Kalau laporan itu sampai ke tangan Aditya, kelar sudah hidupku," gumam Dika. Namun tiba-tiba, terdengar lagi Aditya berkata, "Om Jack, tolong suruh beberapa anak buah Om, untuk temani Bu Citra. Dan jangan biarkan siapapun untuk mendekati Bu Citra, sebelum laporannya sampai ke tanganku." Mendengar ucapan Aditya, Dika langsung terlihat panik dan ketakutan. "Pak Dika, bisa ikut kami sebentar," ucap Aditya. Namun, pertanyaan Aditya itu, tak langsung dijawab oleh Dika. Terlihat saat itu, ia seperti memikirkan sesuatu. Setelah itu, Dika pun berkata, "Iya, tapi saya ke kamar kecil dulu ya, entar aku menyusul." "Ya udah silakan. Om Jack, tolong temani Pak Dika, nanti biar anak buah Om yang nemanin saya ke gudang penyimpanan," ucap Aditya. Lalu,
Pak Jack pun menjawab. Siap Tuan Muda. Enggak usah Dit, biar saya sendiri saja. Lagian, saya enggak akan lari, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Aditya pun berkata, saya enggak pernah bilang loh, kalau Anda akan lari. Atau, memang saat ini, hal itu, yang ada di pikiran Anda. Om Jack, tolong temani Pak Dika, sepertinya benar kecurigaanku, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya dan beberapa orang anak buah Pak Jack, langsung melangkah ke area gudang. Di situ terlihat, Pak Thohir yang sedang berdebat dengan anak buah Pak Jack, yang tadi menahannya. Setelah melihat kedatangan Aditya, para pengawal itu pun, langsung memberi hormat. Selamat siang Tuan Muda. Ya siang juga, ini ada apa, ucap Aditya. Ini Tuan Muda, Bapak ini ngotot untuk membawa pergi truk-truk miliknya, sedangkan muatannya, belum diturunkan semua, sahut salah satu pengawal. Sementara Pak Thohir, yang telah mengenal Aditya, ia pun berkata, kakak kamu, si Tutu tukang cuci mobil pacar gelapnya Bu Sindikan, ucap Pak Thohir, terbata-bata. Pak, tolong jaga mulut Anda. Dia ini Tuan Muda kami, anaknya Tuan Winata, ucap salah satu pengawal Aditya. Oh ya aku ingat, kalau enggak salah, Pak Thohir ya, supplier di seluruh restoran milik keluargaku, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Anda enggak usah khawatir, setelah saya selesai memeriksa gudang ini, Anda boleh pergi. Oh ya, apa saja yang ada di truk milik Anda? Oh itu, hanya daging, sayuran, buah dan beberapa macam rempah-rempah kebutuhan restoran ini, sahut Pak Thohir. Lalu, Aditya pun kembali berkata, apa boleh saya lihat? Mendingan jangan, nanti pakaian Anda kotor, sahut Pak Thohir. Enggak apa-apa kok, kan masih bisa dicuci, ucap Aditya, lalu memerintahkan beberapa pengawalnya, untuk membuka bak mobil tersebut. Terlihat saat itu, Pak Thohir ingin menyuruh para supir dan buruh di truk miliknya itu, untuk menghalau pengawal Aditya. Namun di luar perkiraan Pak Thohir, terdengar si sopir truk berkata, itu bukannya anak muda yang ngasih kita uang 1 juta per orang, dan makanan di Grand Hotel kan? Iya, sepertinya memang benar dia, sahut salah satu buruh. Lalu, si sopir truk pun mendekati Aditya sambil tersenyum. Namun, belum sampai di tempat Aditya, terlihat 2 orang pengawal, mencoba menghadang sopir truk itu. Melihat hal itu, Aditya pun berkata, biarkan saja, sepertinya, Bapak itu tidak memiliki niat jahat, ucap Aditya. Maaf Mas kan, yang kasih kita makanan mewah waktu di Grand Hotel, sahut si sopir, yang diketahui bernama Kasman. Lalu terdengar lagi, Pak Kasman berkata, nama saya Kasman Mas, dan ini ada apa ya, siapa tahu, saya dan teman-teman bisa bantu. Oh ya saya ingat. Kenalkan, saya Aditya, ucap Aditya, sambil mengulurkan tangannya. Terlihat saat itu, Pak Kasman sedikit ragu, untuk bersalaman dengan Aditya. Kenapa Pak, ucap Aditya. Tanganku kotor Mas, habis ngangkat daging beku, jadi agak bau, sahut Pak Kasman. Enggak apa-apa kok, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Pak Kasman mengulang perkataannya. Ini ada apa ya? Oh ini Pak, saya ingin melihat isi truk ini, sahut Aditya. Ya udah Mas, biar saya dan teman-teman saja yang ambilkan untuk Masnya, ucap si sopir truk. Melihat tingkah anak buahnya, yang di luar dugaan, Pak Thohir pun berkata, kalian mau saya pecat? Saya bos kalian. Namun, ucapan itu, hanya seperti angin lalu saja, di telinga Pak Kasman dan teman-temannya. Mereka terus saja, menurunkan barang-barang yang diminta Aditya. Setelah menurunkan beberapa barang yang diminta Aditya, Pak Kasman pun kembali menghampiri Aditya. Terlihat saat itu, Pak Kasman memberikan secari kertas, bertuliskan nomor handphone.
Ini nomor handphone saya mas, kalau masnya perlu bantuan lagi, langsung telepon saja. Insya Allah kalau kami sanggup, saya dan teman-temanku akan bantuin masnya. Lalu Aditya pun langsung mengambil kertas tersebut dan berkata, "Iya makasih Pak," sahut Aditya. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Pak Thohir, apa ini yang selama ini Anda suplai ke restoran kami?" ucap Aditya saat melihat beberapa daging dan sayuran yang sudah tidak segar lagi. Ditambah lagi beberapa bahan makanan yang masih dalam kemasan yang sudah hampir expired. Lalu Aditya pun kembali berkata, "Sekarang Anda ikut saya, kita bicarakan masalah ini dengan Pak Dika. Tolong jangan libatkan saya benar-benar tidak tahu akan hal ini. Ini semua atas perintah si Dika," ucap Pak Thohir. Mendengar Pak Thohir yang mencoba mengelak, Aditya pun berkata, "Dika itu pimpinan di sini, sedangkan perbuatan Anda ini berdampak pada seluruh usaha restoran milik keluargaku. Atau, Anda ingin bilang, Dika punya wewenang di restoran lainnya? Mendingan sekarang Anda ikut saya," ucap Aditya dengan nada tegas. Mendengar ucapan itu, Pak Thohir pun langsung kehabisan alasan. Dan dengan terpaksa, ia pun mengikuti Aditya untuk menemui Dika. Lalu, setelah sampai bertemu dengan Dika, yang saat itu sedang berada di ruangan restoran, terdengar Pak Jack berkata, "Bagaimana, apa Tuan Muda sudah mengetahui pokok dari permasalahan ini?" Mendengar ucapan Pak Jack, Aditya pun berkata, "Iya Om, tapi alangkah baiknya kita bicarakan masalah ini di ruang pimpinan saja. Sebab tidak akan baik jika didengar oleh para pelanggan," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Citra, "Bu Citra, gimana? Apa laporannya sudah ada?" "Iya Pak, ini laporan yang Anda minta," ucap Citra, sambil bergumam. "Waduh, kedengarannya ganjil banget deh," manggil si Adit dengan sebutan Pak, gumam Citra saat itu. Sementara itu, akibat banyaknya pengawal Aditya yang berada di ruangan tersebut, spontan mereka pun langsung jadi pusat perhatian di antara para pelanggan dan karyawan resto. Terdengar saat itu obrolan antara karyawan restoran yang melihat Aditya. "Itu bukannya si Adit kan? Tapi kok rapi gitu ya? Dan lihat tuh, orang-orang yang ada di sampingnya, mereka mau ngapain ya?" Menyadari akan hal itu, Aditya pun kembali berkata pada Citra, "Bu Citra, tolong arahkan karyawan agar kembali bekerja dan melayani para tamu yang sudah ada saja. Setelah itu, Anda bilang ke security kalau restoran ini sudah di-booking, agar tidak ada lagi tamu yang datang. Sebab, untuk sementara, restoran ini akan saya tutup." "Maksud kamu mau menutup restoran ini?" ucap Citra, yang tak mengetahui apa yang ada di pikiran Aditya. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Paling hanya beberapa hari saja. Karena saya harus mengganti semua bahan makanan yang ada di gudang," ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya Bu Citra, tolong juga panggil semua koki untuk menghadap saya." "Iya Pak," sahut Citra. Setelah itu, Aditya pun langsung melangkah diikuti Pak Jack, Dika, dan Pak Thohir. "Silakan duduk," ucap Aditya saat telah berada di ruang kerja Dika. Lalu setelah mencocokkan laporan pengeluaran restoran dengan yang diberikan oleh Pak Hendrik, Aditya pun kembali berkata, "Pak Dika, ini apa? Kenapa sampai laporannya bisa selisih sejauh ini? Dan ini lagi, apa menurut Anda, makanan ini masih layak dikonsumsi, apalagi sekelas restoran ini?" Mendengar ucapan Aditya yang menunjukkan barang dari truk milik Pak Thohir, bibir Dika pun tak bergerak sedikit pun. Anda bisa mikir enggak, bagaimana tanggapan media dan orang-orang kalau sampai
Pelanggan restoran ini, ada yang sakit atau kenapa-kenapa, saat makan di sini. Setelah itu terdengar, Aditya ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Ia masuk, sahut Aditya. Lalu, setelah pintu dibuka, terlihat saat itu, Citra dan Niken, yang datang bersama dengan para koki di restoran itu. Silakan duduk, ucap Aditya, lalu kembali berkata pada si kepala koki. Besok, saya akan meminta Om Hendrik untuk memberikan pesangon pada kalian. Maksud Anda, kami semua dipecat, ucap si kepala koki, lalu kembali berkata. Coba jelaskan, apa kesalahan kami? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata. Kalian sebagai koki, pastinya lebih tahu layak dan tidaknya makanan yang kalian sajikan untuk para tamu. Sekarang, saya tanya sama Anda, apa bahan-bahan ini masih layak dikonsumsi? Lagi-lagi, karena ucapan Aditya itu, bibir si kepala koki pun langsung terbungkam. Setelah itu terdengar, Aditya kembali bertanya pada Pak Thohir. Oh ya Pak Thohir, saya mohon kerjasamanya. Siapa saja dan di restoran mana saja yang terlibat dengan Anda? Mendengar ucapan Aditya, Pak Thohir terlihat ragu untuk menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dengannya. Karena tidak mendapat jawaban, Aditya pun kembali berkata, atau Anda lebih suka kalau masalah ini diproses lewat jalur hukum? Jangan diproses lewat jalur hukum, ucap Pak Thohir yang terlihat ketakutan. Ya udah, kalau gitu sebutkan, siapa saja, ucap Aditya. Baiklah, akan saya sebutkan, sahut Pak Thohir. Om Jack, tolong dicatat nama-nama yang disebutkan. Iya Tuan Muda, sahut Pak Jack. Terdengar saat itu, Pak Thohir langsung menyebutkan nama-nama yang masuk daftar hitam. Di antaranya, banyak pimpinan restoran, dan sebagian lagi, para koki di restoran keluarga Winata. Apa ini sudah semuanya, ucap Aditya. Iya, itu sudah semuanya, sahut Pak Thohir. Ya udah, Anda boleh pergi. Dan mulai detik ini, saya memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Anda, ucap Aditya. Wat, gawat nih si Adit. Sepertinya, sudah tidak ada kata maaf lagi. Di sela-sela pembicaraan itu, terdengar, handphone milik Pak Jack berdering. Lalu, setelah mengetahui nickname si penelpon, Pak Jack pun berkata, Tuan Muda, saya keluar sebentar, mau nerima telepon dari ayah Anda. Iya Om, sahut Aditya. Sementara Citra dan Niken, yang dari tadi hanya menyimak, terdengar Niken berkata, Cit, si Adit nih, yang kelihatan polos, ternyata bisa tegas juga ya, ucap Niken sedikit berbisik. Saat itu, Citra pun ingin menjawabnya, namun tiba-tiba, terdengar Aditya berkata, Oh ya Bu Citra, apa bisa, saya mempercayakan, pengelolaan hotel dan restoran ini pada Anda. Niken, barusan, aku enggak salah dengarkan, aku enggak dipecatkan, ucap Citra. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, bagaimana? Apa Anda bisa? Bisa banget Dit. Pak, sahut Citra. Syukurlah kalau Anda mau. Dan alangkah baiknya, carilah sekretaris untuk membantu Anda, ucap Aditya. Mendengar akan hal itu, Citra pun langsung melirik ke arah Niken. Nik, kamu aja ya, yang jadi sekretarisku, ucap Citra. Anda yakin, ingin menjadikan dia sekretaris Anda, ucap Aditya. Mendengar itu, Citra pun berkata, saya yakin kok, memang sih, temanku yang satu ini agak sedikit songong, tapi, aslinya baik loh, sahut Citra. Sementara Pak Jack, yang telah selesai berbicara dengan Tuan Winata, ia pun kembali masuk dan berdiri di samping Aditya. Lalu terdengar, Pak Jack berkata, Tuan Muda, tadi Tuan Besar bilang, Anda harus segera pulang, karena keluarga Nakamoto sudah ada di rumah.
Ya udah kalau gitu, sahut Aditya. Mendengar nama Nakamoto, Niken pun bicara. Cit, maksud bapak itu, Nakamoto orang terkaya itu ya? Yang punya 72 perusahaan. Dan menurut kabar, beliau itu punya anak cowok, katanya ganteng banget loh. Bodoh amat, mau ganteng atau apalah, aku enggak peduli, yang penting, aku enggak dipecat, sahut Citra. Lalu terdengar, Aditya berkata pada Dika. Oh ya Pak Dika, bagaimana dengan handphoneku, apa sudah diperbaiki? Lalu tiba-tiba, Citra malah yang menjawab. Sudah Pak, nih handphonenya. Kebetulan kemarin sore baru selesai diservis, sahut Citra. Aditya pun, langsung mengambil handphone tersebut. Makasih ya, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Kalau gitu, aku permisi pulang, sebab ada pertemuan keluarga, yang harus saya hadiri. Iya Pak, makasih untuk jabatan barunya, sahut Citra. Iya, tapi kerjanya yang benar, jangan sampai merugikan orang lain, sahut Aditya. Lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Namun, baru beberapa langkah, terdengar Dika berkata. Bagaimana dengan saya? Mendengar ucapan Dika, Aditya pun berkata, silakan buka restoran sendiri, bersama para koki itu, sahut Aditya, lalu kembali melangkah. Oh guys, pelajaran yang bisa kita petik dari episode ini adalah, jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan orang lain, kalau enggak mau seperti si Dika. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Biar enggak penasaran, subscribe dulu dong, agar dapat notifikasi episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri, dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.